Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ta hadits ats-tsani kang kaping 2 iku an Umar dan ceritakan saking Sayyidina Umar aidan halim alih padha karo hadis innamal a'malu binniyat radhiyallahu taala anhu qala dawu sapa Sayyidina Umar bainama ing dalam waktu siji nahnu utawi kita iku julusun pira-pira lungguh pira-pira wong kang lungguh inda Rasulillah ing dalam sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ing dalam siji dina id qala'atu madaan metu alaina ing atase kita sapa rajulun wong lanang syadidu bayadit thiyabi kang banget putihe pira-pira dodote syadidu sawadis sya'ri tur banget irenge rambute la yura hale ora den tingali alaihi ing atase rajul apa atharus safari labete lunga wala ya'rifuhu lan ora kenal ing rajul minna saking kita sapa ahadun wong siji hatta jalasa sehingga yen to lungguh sapa si rajul ilan nabi maring jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada mongko nyendhekaken sapa si rajul rukbataihi ing dengkul lorone rajul ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi wa wada'a lan nyelehaken sapa si rajul kaffaihi ing epek-epek lorone rajul ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi wa qala lan dawuh sapa si rajul ya Muhammad Muhammad akhbirni kula aturi warta-warta tuan ing ingsun anil islami saking Islam faqala mangko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu an tashhada an la ilaha illallah indahu al islam an tashhada an la ilaha illallah al islamu utawi kang aran Islam iku antas hada yen to nyakseni sira an ing temen setuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib dan sembah kelawan hak ing dalem wujude iku mujud illallahu angin Allah wa anna Muhammadan lan temen setuhune Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah wa tuqima lan yen to jenengaken sapa sira as-sholata ing salat wa tu'tiyalan yen to aweh sapa sira az-zakata ing zakat wa tasumalan yen to poso sapa sira Ramadhana ing dalem bulan Ramadan wa tahujjalan hajiya sapa sira al baitah ing Baitullah in istata'ta lamun kuwasa sapa sira ilaihi maring bait apane sabilan dalane kala dawuh sapa si rajul sodakta bener sodakta bener sira Nabi Muhammad fa'ajibna mongko gawok sapa kita Sayyidina Umar dan sahabat yang lainnya. Fa'ajibna mongko gawok sapa kita lahu maring rajul
yas'aluhu hale takon sapa si rajul enjing nabi wa yusaddiquhu lan beneraken sapa si rajul enjing nabi wa yusaddiquhu lan beneraken sapa si rajul enjing nabi qala dawu sapa rajul fa akhbirni mongko kula aturi werta-werta tuan ingsun anil imani saking iman. Qala dawu sapa jeung Nabi antuk mina billah wa malaikatihi. Antuk mina yen to ngimanaken sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir dina kiamat wa tu'mina lan yen to ngimanaken sapa sira bil qadari kelawan qadar khairihi ya baguse qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Qala dawu sapa rajul sodakta ing dawu sodakta bener sira Nabi Muhammad. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni mongko werta-werta tuan mongko kula aturi werta-werta tuan ingsun anil ihsani saking ihsan saking gawe bagus. Qala dawu sapa rajul anta abudallah ing dawu anta abudallah anta abuda yen to nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah ka'annaka kaya teman setuhune sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa ilam takun mongko lamun ora ana sapa sira iku tarahu ningali sapa sira ing Allah iku tarahu ningali sapa sira ing Allah fa innahu mongko teman setuhune Allah iku yaraka ningali sapa se Allah ing sira iku yaraka ningali sapa se Allah ing sira. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni moko aturi werta-werta tuan ing ingsun anis saati saking dina kiamat Qala dawu sapa jeung Nabi mal mas'ulu anha bi a'lama minas sa'il ing dawuh mal mas'ul anha bi a'lama minas sa'il manane mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking sa'ah iku bi a'lama luweh weruh minas sa'ili tenimbang wong kang takon. Qala dawu sapa rajul fa akhbirni mongko kula aturi werta-werta tuan ing ingsun an amaratiha saking pira-pira tetengere saah. Qala dawu sapa jeung Nabi antalidal amatu rabbataha ing dawu antalidal amatu rabbataha antalida yen to nglahiraken sapa al amatu budak sapa al amatu budak rabbataha ing gustine amat rabbataha ing gustine amat rabbataha ing gustine amat wa antaro lan yen to ningali sapa sira wa antara lan yen to ningali sapa sira al hufata ing wong kang mlaku ngodhok al urata kang pira-pira muda al urata kang pira-pira muda al alata tur kang fakir al alata tur kang pira-pira fakir ri'a asyai tur pira-pira wong kang angon wedhus ri'a asyai tur pira-pira wong kang angon wedhus yataqawaluna hale unggul-unggulan
yataqawwaluna hale unggul-unggulan sapa si al-fatal uratal alata ri'a asyai fil bunyani ing dalam bangunan. Tuman pola mongko nuli budalan sapa se rajul falabistu mongko meneng sapa ingsun Sayyidina Umar malian ing dalam zaman kang suwe 3 hari. Sumakola mongko nuli dawuh sapa jeung Nabi ya Umaruhe Sayyidina Umar atadri ana ta weruh sapa sira man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Qultu dawuh sapa ingsun Allahu utawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu luwe weruh. Qala dawuh sapa jeung Nabi fa innahu mongko temen setuhune Jibril iku Jibrilu malaikat Jibril atakum teko sapa se Jibril ing sira kabeh yu'allimukum hale mulang sapa Jibril ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh rawahu ngriwataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Jadi hadis yang kedua itu diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar berkata, suatu ketika kita Sayyidina Umar bersama sahabat-sahabat yang lain itu duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap harinya itu sering duduk bersama sahabat Rasulullah itu. Di antaranya juga Sayyidina Umar. Terus satu hari itu waktu duduk-duduk gitu tiba-tiba ada orang laki itu datang masuk ke majlisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana seorang laki-laki itu bajunya itu sangat putih, bagus, bersih. Terus syadidu sawadi sya'ri dan rambutnya itu sangat hitam, bagus itu kayak diminyai itu. La yura alaihi atharus safar, yang mana lelaki itu bekas telapak kakinya itu enggak kelihatan. Bekas telapak kakinya itu enggak kelihatan. Dan juga salah satu daripada sahabat itu enggak ada yang kenal, enggak ada yang tahu dengan laki-laki itu. Terus sampai lelaki itu duduk ada di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia laki-laki itu menyandarkan lututnya kepada lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus telapak tangannya itu ditaruh ada di pahanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu lelaki itu berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam." Coba ceritakan, saya tanya, bagaimana Islam itu bagaimana? Islam itu bagaimana? Maka Nabi menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu yaitu Anda harus membaca syahadat, Anda harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah
Rasulullah, utusannya Allah. Wa tuqimas shalah, dan juga engkau harus melaksanakan sholat, harus mendirikan sholat. Wa tu'tiyaz zakata, dan engkau harus mengeluarkan zakat kalau sudah waktunya. Wa tasuma ramadhana, dan engkau harus berpuasa bila sudah masuk bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan engkau harus berhaji, harus haji ke Baitullah ini stata'ta ilaihi sabila, apabila engkau sudah mampu dananya, kesehatannya, ini stata'ta ilaihi sabila, apabila sudah mampu. Terus lelaki itu berkata, sodakta, benar Rasulullah, benar. Fa'ajibna lahu, maka Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat yang lain itu heran, ini gimana orang ini ya, tanya kepada Rasulullah, dijawab, lalu membenarkan. Heran para sahabat, juga Sayyidina Umar heran, ya apa orang ini kok aneh. Qala, lalu lelaki itu bertanya lagi kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, ayo kanjeng Nabi, beritahu bagaimana iman itu bagaimana. Maka Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Iman itu adalah engkau harus percaya, iman dengan Allah, dan percaya juga iman kepada malaikatnya Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para utusannya Allah, dan juga iman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan juga harus beriman dan percaya dengan qadar, takdirnya Allah, baik takdir yang baik juga takdir yang buruk. Maka lelaki itu berkata, sodakta, benar ya Rasulullah, benar. Diulangi lagi, bertanya lalu membenarkan. Heran para sahabat. Lalu lelaki itu berkata lagi, bertanya lagi kepada Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. Ayo Nabi Rasulullah, saya bertanya, bagaimana ihsan itu bagaimana? Ihsan itu bagaimana? Maka Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarah fa innaka yarah. Ihsan itu ialah engkau harus menyembah Allah. Ketika menyembah Allah, ka'annaka tarah. Ketika beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat kepada Allah. Jadi kalau kita sholat itu seakan-akan kita tuh bisa melihat Allah. Fa illam takun tarah, apabila engkau tidak bisa melakukan, sekiranya kita tuh merasa melihat Allah, gak bisa, bagaimana? Fa innahu yara, maka sesungguhnya Allah itu melihat kepada kamu. Jadi kalau kamu nggak bisa melakukan itu, seakan-akan Allah itu kita itu melihat Allah, maka yang pasti Allah itu melihat kepada kita, melihat kepada kamu. Lalu lelaki itu berkata lagi, tanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Ayo ya Rasulullah, kabarkan kepada aku, kasih tahu aku bagaimana, kapan hari kiamat itu? Kapan hari kiamat itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya engkau lebih tahu daripada saya, karena yang tanya laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Qala, lalu lelaki itu bertanya lagi, fa akhbirni an amarat ya. Ya udah kalau gitu coba beritahu aku bagaimana tanda-tandanya hari kiamat itu. Tanda-tandanya hari kiamat itu bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha,
yaitu ketika seorang budak itu melahirkan bosnya, melahirkan majikannya. Nah, tapi sekarang sudah nggak ada budak itu. Itu diibaratkan kalau ada seorang ibu, ya orang tua itu melahirkan anaknya, yang mana anaknya itu menjadi bosnya. Anaknya itu berani menyuruh orang tuanya, menganggap orang tuanya sebagai khodimahnya, sebagai pekerjanya. Nah, itu kalau ada seperti itu, berarti itu merupakan termasuk tanda-tandanya hari kiamat. Kamu jangan sampai seperti itu besok. Kalau kamu sukses, terus kamu orang tuanya mentang-mentang kamu yang memberi makan orang tua kamu, lalu kamu seenaknya menyuruh orang tua kamu. Jangan, itu dosa besar. Bahkan itu termasuk merupakan tandanya hari kiamat. Wa antarahu fatal iratal alah ri'a asya'i yataqawwaluna fil bunyan. Dan juga apabila engkau sudah melihat apa? Melihat orang yang berpakaian yang mana apa ya? Kakinya sama dadanya tuh kelihatan. Perempuan yang pakai baju rok, mini rok minten itu loh, ya, yang kurang kainnya. Nah, kalau udah banyak perempuan yang pakai pakaian seperti itu juga merupakan tandanya hari kiamat itu sudah dekat. Dan juga ri'a asya'i yataqawwaluna fil bunyan. Ada orang pengembala kambing, orang nggak kaya, pengembala kambing pekerjaannya, tapi rumahnya mewah-mewahan, berlomba dalam rumahnya itu apa, bagus-bagusan rumahnya, tinggi-tinggian rumahnya. Nah, sekarang banyak orang nggak punya itu sok-sokan membangun rumah besar-besar, tinggi di tingkat. Nah, itu juga merupakan termasuk tandanya hari kiamat. Tuman tolako, kemudian lelaki itu pergi. Maka Sayyidina Umar berdiam sampai 3 hari nggak kumpul sama Rasulullah, terus kumpul lagi satu majelis dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man as-sa'il? Sayyidina Umar, apakah engkau tahu siapa lelaki kemarin yang tanya tentang Islam, yang tanya tentang iman, yang tanya tentang ihsan, yang tanya tentang hari kiamat? Tahu kamu? Maka Sayyidina menjawab, Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Tidak tahu saya Rasulullah. Allah dan sampeyan yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab berkata, fa innahu Jibril. Sayyidina Umar, sesungguhnya lelaki itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Nabi itu sering sekali. Kurang lebih itu 24.000 kali malaikat Jibril itu datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, kepada orang yang mulia, terus datang kepada para sahabat yang tujuannya untuk mengajarkan tentang agama dengan menggunakan apa? Pakaian yang bagus. Pakaian yang putih yang bagus, dan berdandan apa, rambutnya itu diminyai. Itu tujuannya apa? Ini memberi faedah bahwasanya kita itu kalau mau menghadap orang yang mulia, mau menghadap guru, mau menghadap ustadz, mau menghadap habib, itu kita tuh dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang putih yang bagus. Walaupun nggak putih nggak apa-apa, yang penting bagus, bersih, sopan.
Dan juga rambutnya hitam pakai minyak. Itu juga menganjurkan kepada kita, kalau kita menghadap kepada orang yang besar atau kita lagi mengajar kepada santri, itu juga harus yang sopan gitu, yang bersih. Mandi pakai minyak, pakai parfum. Nah gitu. Jangan asal-asalan pakai baju itu. Jangan asal-asalan. Jadi ini disunatkan ya, dianjurkan kalau mau menghadap ke orang mulia atau kita lagi mengajar kepada santri kita. Itu juga dianjurkan untuk menggunakan pakaian yang bagus, yang bersih, pakai minyak, mandi dulu. Nah gitu, jangan asal-asalan ya. Ini ada cerita dari Imam Ibn Abdissalam. Imam Ibn Abdissalam ini adalah seorang ulama yang besar, Sultanul Ulama fi zamanihi, yaitu rajanya ulama di zamannya. Nah, itu mengatakan tidak apa-apa jika kalian ini walaupun belum menjadi ulama, kalian menggunakan pakaian seperti ulama itu nggak apa-apa, dianjurkan. Yang penting kamu jangan merasa sebagai ulama. Jangan mengaku-ngaku ulama, nggak apa-apa pakai imamah, bagus, sunnah. Pakai ridak, bagus. Pakai gamis, bagus, dianjurkan. Bahkan pernah ada cerita dari Imam Ibn Salam ini. Suatu ketika waktu lagi ihram ya, lagi keadaan ihram, pakai pakaian ihram, kan pakainya biasa. Nah kelihatan orang yang lagi ihram itu ada adabnya yang nggak bagus itu loh. Lagi tawaf itu nggak bagus. Lagi tawaf nggak bagus akhlaknya, nggak benar, caranya keliru. Nah itu diingatkan oleh Imam Ibn Abdissalam. Tapi lagi nggak pakai pakaian seorang ulama besar gitu, nggak pakai pakaian biasa. Diingatkan, pak, nggak gitu, tawaf yang benar tuh keliru, tuh salah sampai itu nggak dihiraukan Imam Ibn Abdissalam itu, karena lagi tidak menggunakan pakaian ulamanya, pakaian kebesarannya seorang ulama. Lalu akhirnya dipakai pakaian kebesarannya ulamanya itu. Setelah itu ditegur, pak, maaf ya, tawaf yang benar tuh bukan begitu, begini. Oh iya. Nah, begitu pakai pakaiannya ulama, baru dia mau diingatkan gitu. Ya sama halnya dengan seorang polisi. Polisi asli lagi nggak pakai pakaian polisi, ada di jalan menghadang orang. Apa mau dihadang orang itu? Nggak mau kan? Nah, baru kalau polisi itu pakai pakaian seragam aslinya, baru orang itu mau untuk dihentikan. Nah begitu juga ulama. Kalau pakaiannya nggak menggunakan pakaian khas ulama, dia berbicara itu bisa diremehkan oleh oleh mustami'innya. Jadi dikatakan bahwasanya kita harus beriman kepada para malaikatnya Allah. Para malaikatnya Allah. Malaikatnya Allah itu sangat banyak sekali. Tapi yang wajib kita ketahui secara terperinci yaitu ada 10. 10 malaikat ini harus kita tahu secara terperinci. Satu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, dan juga malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Ridwan, malaikat Malik, dan malaikat Katibin. Malaikat Katibin yang disebut dengan Raqib Atid ya. Dan juga kita harus beriman kepada malaikatnya pada kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah itu sangat banyak sekali. Kitabnya Allah itu banyak sekali. Itu 104
semua kitabnya Allah itu 104. Tapi yang wajib kita ketahui secara terperinci itu hanya 4. Satu, kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa, dan kitab Injil, kitabnya Nabi Isa, dan juga kitab Zabur. Kitab Zabur, kitabnya Nabi Dawud, dan yang terakhir, yang keempat adalah kitab Al-Quranul Karim, kitabnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para nabi juga kita harus iman kepada para nabi, para rasul ya, para utusannya Allah. Rasul dan para nabi itu semuanya itu ada 124.000. Nabi itu 124.000 nabi. Kalau rasul itu 313. Tapi yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan yang wajib kita ketahui secara terperinci itu ada 25. Ada 25. Satu, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Yunus, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 ini yang wajib kita ketahui secara terperinci. Kalau yang 124.000 itu enggak harus dengan secara terperinci. Dan juga kita harus yakin iman kepada yaumil akhir, hari kiamat. Kita harus percaya dengan yaumil akhir, hari kiamat. Dikatakan hari akhir, yaumil akhir. Kenapa kok dikatakan hari akhir? Karena setelah kiamat itu enggak ada malam. Sudah enggak ada malam, makanya dikatakan yaumil akhir. Dan juga iman kepada qadar. Islam itu adalah iman kepada iman itu kepada qadar, kepada takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Takdir, percaya kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang jelek maupun yang bagus. Ada hadis yang mengatakan iman kepada qada atau kepada takdir ya. Kepada takdir ya, iman kepada qada dan qadar itu bisa menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Makanya kalau orang itu selalu memikirkan takut begini, lah itu akhirnya orang itu menjadi susah, sedih. Makanya kalau percaya dengan takdirnya Allah, maka dia itu akan menjadi orang yang selalu bahagia. Kesusahannya dihilangkan. Makanya ya akhirnya yang penting kita sudah berusaha, semua takdir kita serahkan kepada Allah. Akhirnya enteng, tenang. Apa bedanya qada dan takdir? Kalau qada itu adalah ketentuannya Allah yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau takdir itu ketentuannya Allah, takdirnya Allah yang ada di dunia. Contoh, misal ada orang yang namanya Zaid. Zaid ini di Lauhil Mahfuz, qadanya itu tertulis Zaid ini nanti haji pada tahun 2029 umpama. Qadanya. Tulisannya ada di Lauhil Mahfuz, catatannya itu Zaid ini haji tahun 2029. Lah, terus ketika sudah tahun 2029 dia betul-betul haji, itu namanya qadar. Qadar itu adalah takdirnya Allah yang terjadi di dunia. Kalau qada itu takdirnya Allah yang masih berupa tulisan ada di Lauhil Mahfuz.
Contoh, kamu misalnya di Lauhil Mahfuz nanti tertulis kamu nanti nikah tahun 2020 misalnya. Itu namanya kodok. Nah, kalau sudah 2020 kamu betul-betul nikah, betul-betul kawin, itu namanya takdir. Itu namanya qadar. Sama-sama takdir, kodok juga takdir, qadar juga takdir. Cuman bedanya kalau kodok itu catatan yang ada di Lauhil Mahfuz, kalau qadar itu kejadiannya. Paham ya? Ini ada cerita. Ada cerita seorang raja. Seorang raja ini mempunyai apa itu? Juru bintang ya, perbintangan, ahli perbintangan. Kalau di sini itu misalnya itu ahli falak. Ahli falak itu kalau yang pintar benar, yang ahli benar pada masalah falak itu dia tahu apa daun ini nanti akan jatuh, gugur itu jatuh itu nanti pada tanggal sekian, pada hari ini, jam sekian, ini akan jatuh, itu tahu. Orang ahli falak yang benar-benar ahli. Nah ini orang ahli nujum, ahli perbintangan zaman dulu yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia berkata kepada rajanya, "Hei raja." Rajanya waktu itu masih umur 30 lah. "Hei raja, nanti kamu itu akan mati pada umur 40 tahun. Kamu nanti umur 40 tahun itu mati raja. Bulan sekian, hari ini, jam sekian. Dan kamu matinya nanti itu disengat kalajengking." Bilang gitu kan ahli nujumnya itu. Akhirnya raja ini kepikiran gitu. Waduh, masa iya? Begitu lama-lama sampai ke umur 40 tahun, raja ini mikir, ya rada pintar juga rajanya. Oh iya, kalajengking itu kan nggak bisa hinggap ada di air ya. Ini sudah pas harinya, sudah tanggalnya, pas harinya sudah, cuma jamnya belum. Akhirnya dia ngambil kuda, itu bulu-bulu kudanya tuh dipotong semua, nggak ada bulunya sekali. Takut nanti ada kalajengking yang bersembunyi ada di bulu-bulunya itu, jadi dibersihin semua. Habis itu dimandikan, dibersihin. Setelah bersih, dia telanjang naik ke kuda itu. Ya takut kalau pakai baju nanti takut kalajengkingnya itu ada di dalam bajunya. Akhirnya dia naik kuda dengan telanjang bulat, lalu masuk ke laut ya, ke laut. Nah, sudah ada di laut, dia merasa aman, dia aman sudah, nggak akan mati saya, karena kalajengking itu nggak bisa ke air. Tapi subhanallah, kalau memang sudah takdirnya Allah, siapa yang bisa menentang takdirnya Allah? Subhanallah ya, sudah waktu jamnya sudah sampai, ternyata kuda tadi itu hasiman, tahu hasiman ya? Hasim itu ya. Nah itu kalajengking itu keluar dari hidungnya. Hasim keluar dari hidungnya, lubang hidungnya itu. Ya udah, begitu keluar akhirnya disengat itu raja itu akhirnya mati. Nah, dari sini kan kita bisa mengambil hikmah. Makanya kita nggak usah lari daripada takdir. Yang penting kita berusaha dan memohon kepada Allah supaya takdir kita itu adalah takdir yang baik. Dengan begitu kita harus selalu berusaha menjadi orang yang baik sehingga nanti takdir kita adalah baik. Mudah-mudahan kita ditakdirkan yang baik. Amin Allahumma amin. Terus tadi lelaki itu, malaikat Jibril itu bertanya, bagaimana ihsan itu? Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kita itu kalau beribadah kepada Allah itu harus ikhlas, harus karena Allah,
Jangan karena manusia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarkan oleh Nabi seakan-akan kalau kita beribadah itu kita tuh melihat Allah. Jadi khusyuk, akhirnya khusyuk. Nah, kalau kamu nggak bisa seakan-akan kita melihat Allah, tapi yang pasti Allah itu melihat kepada kita. Loh, kalau kita selalu merasa dilihat Allah, dipantau oleh Allah, maka kita akan selalu berusaha menjadi orang baik. Sholat kita tuh menjadi khusyuk. Waduh, sholat ini menghadap Allah, Allah melihat kepada kita. Nah, kalau kita di hati kita merasa dilihat Allah, maka sholat kamu akan bagus. Maka sholat kamu akan ikhlas. Kamu akan sholat itu karena Allah, tidak karena manusia. Sholat kamu akan bagus hanya karena Allah. Jadi khusyuk. Nah, makanya orang yang sholatnya itu enggak khusyuk, orang yang sholatnya bergurau, orang yang sholatnya karena manusia, itu karena di hatinya tidak ada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau sholat kamu itu harus berusaha bahwasanya kamu itu dilihat Allah. Dilihat Allah. Makanya Ibn Atha itu ditanyakan amalan apa, ketaatan apa yang paling utama menurut Anda? Maka Ibn Atha menjawab, yaitu adalah muraqabatul haq ala dawamil awqat. Ketaatan yang paling afdol, yang paling utama adalah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah. Orang yang selalu merasa dipantau oleh Allah. Setiap saat kita tuh pasti dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diceritakan, ada cerita itu. Ada sebagian para masyayikh. Para masyayikh ini punya pondok. Ada santrinya 100 orang. Ada santrinya 100 orang. Nah, yang 50 ini dipanggil. Yang 50 ini dipanggil, dites mana santri yang betul-betul mengamalkan ilmunya dan mana santri yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu dites oleh gurunya itu, oleh kiainya itu. Dites 50 ini dikasih burung semua. Dikasih burung, hidup burungnya nih sama pisau. Terus kiainya bilang, santri-santriku, sekarang kamu cari tempat ya. Cari tempat yang sekiranya tidak ada yang melihat. Begitu kamu mendapatkan tempat yang nggak ada yang melihat, sudah kamu sembelih burung itu. Oh iya. Udah berangkat semua yang 50 itu. Berangkat semua, dapat berapa jam gitu, udah balik semua. Yang 49 ini datang semua, udah terpotong semua burungnya itu, udah mati semua. Tinggal satu yang belum datang. Enggak lama satu datang. Yang satu datang, burungnya ini masih utuh, masih hidup. Ditanya sama kiainya, loh, ini kok masih hidup? Saya kan nyuruh kamu untuk disembelih ini. Iya kiai, tapi kan panjenengan bilangnya saya disuruh nyembelih burung ini yang sekiranya tidak ada yang melihat. Iya. Terus, ya nggak ada kiai. Dimanapun tempat itu Allah pasti melihat kepada kita. Jadi saya nggak bisa menyembelihnya kiai. Maka kiai menjawab, bilang sama santri yang lainnya, kamu semua lihat ya, dengerin. Ini loh orang yang mengamalkan ilmunya. Di hatinya selalu ada Allah. Tapi kalau kamu semua tidak, di hati kamu tuh hanya ada manusia, nggak ada Allah, maka ilmu kalian berarti tidak manfaat. Ini yang hebat. Nah, gitu. Kalau kamu gimana? Kalau kalian bagaimana kalau kalian? Seperti yang mana? Seperti yang satu orang ini apa seperti yang 49 kamu? 49. Nah, jangan ya. Jadi ayo kita amalkan ilmu ini mulai sekarang. Kita kalau beribadah kepada Allah, kita harus selalu menghadirkan Allah ada di hati kita. Kita sholat, kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sholat asal-asalan. Katanya
sebagian ulama mengatakan sholat yang di hatinya tidak ada Allah, artinya tidak hadir hatinya itu, maka sholatnya itu lebih cepat kepada siksaannya daripada kesurgaannya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Maka dari itu ayo diamalkan. Terus tadi dikatakan apa? Tandanya kiamat itu diantaranya adalah apa? Kalau sudah melihat orang perempuan yang apa? Telanjang dada, telanjang kaki, pakai rok mitten itu termasuk tandanya kiamat. Juga termasuk tandanya kiamat apa? Kalau ada orang yang nggak punya, itu berlomba-lomba bagus-bagusan rumah, besar-besaran rumah, itu juga merupakan tanda apa? Kiamat sudah dekat. Ini perlu diketahui bahwasanya bangunan-bangunan dulu itu di zamannya Nabi itu nggak ada yang tinggi itu, nggak ada yang tinggi, pendek-pendek, kecil-kecil, apa secukupnya kebutuhan saja. Hasan Al-Basri itu berkata, aku dulu waktu masih murohek, waktu masih remaja, baru balik gitu ya, beliau itu pernah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW, pernah masuk ke rumahnya Rasulullah SAW. Nah itu apa? Tangannya begini ke atap itu sampai tangannya Hasan Al-Basri. Itu kan menunjukkan bahwasanya bangunan di zaman Rasulullah itu nggak tinggi. Nah sekarang ini kok tinggi-tinggian. Sudah tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.